8 orang ya. Oke, Iya, Pak. sebelumnya minggu lalu kita udah membahas sekilas tentang sistem. Sistem itu bagian dari beberapa subsistem yang bekerja secara bersama untuk menghasilkan sebuah karya ataupun output. Jadi kita akan membahasnya sekarang itu apa itu analisis sistem, apa itu desainnya. Nampak apanya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah kan? Udah, Pak. Oke, kita akan membahas pengertian sistem dan analisis sistem. Kita lihat dulu yang pertama itu definisinya. Kumpulan atau grup komponen apapun. Kumpulan atau komponen apapun, baik fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja bersama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Itulah pengertian daripada sistem. Kumpulan dari beberapa grup. Jadi kalau misalnya belum satu grup atau belum satu persepsi, itu belum termasuk sistem. Dan tujuannya harus jelas, yaitu apa yang menjadi tujuan dari sistem tersebut. Untuk apa kita membangun sebuah sistem, misalnya sistem informasi penjualan, tapi nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya untuk fungsi dalam organisasi ataupun perusahaan. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang pertama itu ada namanya subsistem. Subsistem merupakan komponen bagian dari suatu sistem. Jadi inilah bagian-bagian, ada namanya subsistem. Kalau misalnya sistem pencernaan itu kan bagian-bagiannya ada, atau input misalnya dari mulut sampai ke perut, apa itu langkah-langkahnya, itulah bagian-bagian namanya subsistem. Ada mulut, ada tenggorokan, ada pencernaan. Subsistem hanyalah sistem yang terdapat dalam suatu sistem. Jadi itu namanya aja udah bagian. Kalau super system, yang kedua itu super system. Istilah super system jarang digunakan. Sistem seperti ini ada jika suatu sistem adalah bagian daripada sistem yang lebih besar. Jadi super system ini bagian dari ini, subsistem. Super. Suatu sistem terdiri dari elemen yang berbentuk individu atau bagian-bagian yang terpisah. Kemudian berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Jadi ini yang lebih besar daripada subsistem ini. Kalau sistem yang sudah natural ada yang alami, yang buatan manusia juga ada. Nanti kita lihat. Karakteristiknya ada di sini, apa gambarnya. Ada itu lingkungan eksternal dan ada lingkungan internal. Jadi yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah sistem itu ada itu di lingkungan eksternal dan internal. Kalau di perusahaan ataupun di institusi kampus, kalau lingkungan eksternal itu Nadia contohnya apa? Kalau misalnya di perusahaan, lingkungan eksternal. Di luar daripada sistem perusahaan, itu contohnya apa itu Nadia? Nadia Tasya. Itu contohnya kalau misalnya di lingkungan eksternal perusahaan, contoh daripada sistem tersebut. Atau kalau lingkungan internal itu sistem di satu perusahaan itu manajemen, baru karyawan. Kalau untuk eksternal itu biasanya itu pelanggan ataupun itu tadi subsistem.
bagian-bagian yang mengorder ataupun yang pelanggan dari perusahaan tersebut. Jadi inilah karakteristiknya, ada eksternal, ada input sama output. Ada subsistem tadi, yang pertama ini subsistem. Jadi hasilnya itu bagian-bagiannya yang bekerja sama antara A, B, C, D ini menghasilkan output. Itulah hasil daripada ini, menghasilkan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Itulah karakteristik daripada sebuah sistem. Baru untuk komponen-komponennya ataupun bagiannya ada namanya komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Jadi nggak boleh ada namanya istilah egois. Harus ada interaksi antara komponen sistem atasan misalnya ke bawahan, bawahan ke atasan. Harus ada dia saling berinteraksi. Tidak boleh bekerja satu-satu. Biar tujuan yang diharapkan perusahaan itu maksimal ataupun mencapai keuntungan. Itulah untuk komponen sistem. Kalau untuk batas sistem boundary, daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya. Biarpun tadi harus ada kerjasama antara atasan ke bawahan, ini komponen tadi, tapi di sini dianjurkan lagi harus ada batasannya, harus ada pemisahnya, harus ada yang membatasi antara tanggung jawab atasan sama karyawan. Kalau di program itu harus ada yang membatasi misalnya input ke outputnya, harus ada proses. Baru yang ketiga adalah lingkungan luar sistem. Inilah tadi, lingkungan eksternal. Ini, lingkungan luar suatu sistem adalah batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Jadi saya buat contoh itu di perusahaan biar lebih gampang tahunya. Lebih gampang kita mengetahui itu tentang sistem. Di luar batas dari sistem yang pengaruhi. Jadi harus ada pengaruhi dari luar. Harus ada lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan. Jadi lingkungan eksternal ini sangat-sangat mempengaruhi suatu sistem. Baik itu misalnya barang yang kita output tadi, yang kita hasilkan ini bisa dipakai oleh eksternal, menguntungkan kita, dan juga dapat bersifat merugikan. Jadi yang merugikan sangat banyak di lingkungan eksternal. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga. Inilah yang disebut dengan istilah bahasa masyarakatnya ini pelanggan, harus dipelihara. Jangan kita buat misalnya kecewa pelanggan kita ataupun yang sudah ada ada ikatan sama kita. Tidak boleh lagi produk kita asal-asalan, tidak boleh sembarangan. Sedang lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Inilah biasanya ini tugas-tugas atasan lain. Atasanlah yang mengendalikan ini. Bagaimana menghindari kerugian, bagaimana menghindari kolaps ataupun perusahaan kita itu tutup. Itu dia. Baru ada istilah penghubung, interface. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Kalau contoh kecilnya ini subsistem penghubung itu misalnya kita mengorder suatu barang melalui online. Jadi kita yang dihubungkan ke penjual tadi dengan e-commerce, misalnya Lazada, Tokopedia, itulah ini penghubung atau interface system. Jadi sistem itu berjalan harus ada penghubungnya. Tidak mungkin sistem berjalan tanpa ada penghubung ataupun interface. Interface kita ke penjual, interface kita ke eksternal, ataupun interface kita ke masyarakat ataupun pelanggan. Dengan penghubung suatu subsistem dapat berintegrasi dengan sistem yang lainnya membentuk suatu kesatuan.
Jadi kalau kita udah menjalankan sebuah sistem, ini tadi berjalan, itu sudah termasuk benar. Mulai dari komponennya, harus ada boundary, baru environment atau luar, baru yang keempat itu penghubung, yang kelima itu masukan. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berubah perawatan, maintenance. Jadi harus ada misalnya masukan. Ini termasuk motivasi ke karyawan, masukan berupa memberikan gaji ataupun tunjangan, memberikan bonus per tahun misalnya. Jadi ini merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem, biar sistem tersebut berjalan dengan baik. Ada keluaran. Ini keluaran. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan dikeluarkan berguna dari sisi pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain kepada super sistem. Jadi sangat berhubungan. Tidak boleh dipisahkan antara keluaran sama output, interface. Tidak boleh ada yang dipisahkan dari sebuah sistem. Baru yang berikutnya ada pengolahan proses sistem. Suatu proses dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan lainnya menjadi keluaran berupa barang jadi. Jadi kalau nanti kita ke depannya ini analisa dan desain sistem ini, kita harus tahu menganalisa ini, mengolah data misalnya, merubah menjadi keluaran. Itulah yang disebut dengan istilah laporan. Laporan penjualan, laporan pembelian, laporan keuntungan. Baru yang terakhir ini ada sasaran dan tujuan. Jadi mulai dari ini tadi harus kita mengerti ya, mulai dari komponen sistem sampai keluaran ini harus kita pahami. Yang terakhir ini ada sasaran objek atau goals. Jadi dari atas tadi, tujuan sistem merupakan target. Jadi misalnya kita berpikir mau merancang sebuah sistem, harus kita tahu kemana tujuannya. Misalnya kalian mau buat sistem penggajian, tujuannya kemana, membuat orang lebih gampang bekerja ataupun lebih ringan, baru sistem penggajian misalnya, pembelian banyak yang mau kita buat goals-nya kemana, tujuannya kemana. Baru ada klasifikasi. Klasifikasi ini artinya pengelompokan. Ada 4 di sini. Sistem diklasifikasi sebagai sistem abstrak. Abstrak itu masih semu, belum nyata dia. Masih perancangan. Dan sistem fisik. Inilah kelompoknya. Kelompok yang abstrak dan kelompok yang fisik. Itu yang pertama. Baru sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah, natural system, dan sistem buatan manusia. Ini natural alamiah. Kalau sistem alamiah yang sudah nggak bisa dirubah manusia itu apa? Contohnya, Hindu. Hindu pria. Contoh yang alamiah misalnya itu sistem tata surya kan, bisa lagi dirubah manusia itu, tata surya. Enggak, Pak. Baru sistem reproduksi, nggak bisa lagi kan, udah alamiah itu. Baru yang lain lagi, Nadia, ataupun Sindu, apalagi yang alamiah. Yang nggak bisa lagi dirubah, yang sudah bawaan misalnya dari alam ataupun bawaan lahir, sistem banyak. Sistem metabolisme tubuh, Pak. Iya, itu udah dari sananya kan, nggak bisa lagi berubah itu.
Kapanpun kita belajar itu sudah nggak bisa lagi. Baru kalau untuk sistem buatan manusia kan banyak, itulah e-commerce, apalagi media sosial, itu semua sistem buatan manusia. Baru yang ketiga, sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu ataupun deterministik system. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka. Jadi di mana-mana ini, yang dua ini ada. Contoh sistem di kampus kita kan ada yang tertutup untuk dosen sama mahasiswa aja kan. Ada yang terbuka. Inilah contoh alumninya kemana, informasi-informasi yang dipajang di website ini terbuka, ini ada open system. Tapi kalau yang tertutup banyak juga yang tidak usah orang luar perlu tahu, closed system. Pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau sistem development dapat berupa menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Jadi ini pengembangan. Suatu sistem itu harus dikembangkan. Kalau tidak, dia bakal ditinggalkan. Contoh yang pengembangan sistemnya tidak diikuti oleh perkembangan zaman, contohnya apa itu? Banyak kan yang ditinggalkan pelanggannya. Contohnya Samsung, Nokia. Nokia dulu kan berkuasa, tapi karena nggak mau dia ini development system, dia ditinggalkan pelanggan kan. Sampai sekarang Nokia masih ada. Masih, Udah, Pak, tapi nggak banyak yang pakai. udah hilang kan. Udah jarang lah nampak Nokia sama Motorola dan banyak lagi yang tidak mau berkembang. Sama lah mahasiswa. Kalau mahasiswa itu perlu mengembangkan diri. Kalau tidak nanti nggak dipakai perusahaan. Harus kalian kembangkan dirinya, harus kalian kembangkan pengetahuan, baik pengetahuan umum ataupun spesifikasinya itu kemana gitu. Jadi nanti ada apa jual diri ke perusahaan. Memperbaiki sistem yang telah ada. Ini juga perlu memperbaiki sistem yang telah ada. Kalau misalnya udah ada sistemnya, kita harus melihat perkembangan zaman. Apa kemauan pelanggan sekarang, apa kemauan konsumen. Kalau misalnya sekarang lagi online, tidak mungkin lagi kita bertahan offline. Misalnya mall sekarang kan udah banyak yang tutup, karena apa? Tidak memperbaiki sistem yang telah ada, yang disukai pelanggan. Sekarang udah rata-rata semua tuh suka jualan online ataupun beli dari online. Kita lihatlah pajak-pajak yang konvensional, sudah banyak yang tutup, banyak stand-stand penjual pedagang-pedagang itu yang sudah tutup. Jadi kenapa pengembangan sistem perlu, ini alasannya, ketidakberesan. Kalau nggak beres, misalnya untuk diri sendiri ini pun perlu, untuk pribadi masing-masing. Kenapa perlu pengembangan diri? Inilah karena ada yang nggak beres. Kalau misalnya ada tingkah laku kita ataupun cara belajar kita yang nggak beres, cobalah diperbaiki ataupun bagaimana menghindari hal-hal tersebut biar tidak terulang. Baru kenapa perlu berkembang, yaitu pertumbuhan organisasi. Kalau organisasi perlu bertumbuh, harus perlu upgrade ataupun membuat inovasi-inovasi baru yang sudah tidak lagi asing, baik itu untuk orang tua, anak-anak, baru untuk meraih kesempatan
atau opportunities. Adanya instruksi-instruksi derivatif. Jadi inilah kenapa perlu pengembangan suatu sistem. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ketanya? Aiswara. Baru lanjut, ini ada proses pengembangan sistem dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi inilah prosesnya. Misalnya udah ada sistemnya, permasalahannya apa. Nanti kalian buat program misalnya buat tugas akhir ataupun skripsi. Kalau udah ada sistemnya, tinggal ini. Kalau misalnya kalian mengangkat judul yang sudah ada ataupun yang sudah lama, bisa. Tapi harus ada ini, permasalahan judul yang lama apa. Baru kesempatannya untuk dikembangkan apa. Apa fungsinya untuk lebih bagus kah? Kalau fungsinya sama ataupun lebih buruk, ngapain dikembangkan? Ngapain diangkat lagi jadi tugas akhir? Jadi ini, sistem yang ada harus tahu kita permasalahannya apa, kesempatan ke depan apa, baru ini pengembangan sistemnya. Disinilah kita proses. Kalau bisa kita proses sistem yang ada lebih bagus, inilah menghasilkan sistem yang baru. Misalnya bisa memisahkan masalah, yang kita ciptakan tadi yang baru bisa memisahkan masalah, meraih kesempatan, baru menemui instruksi ataupun keuntungan ke depan. Tidak perlu lagi ini memakai yang sudah lama ataupun yang sudah ada tadi. Baru prinsip pengembangan sistem. Nanti kalau tiba-tiba mati, berarti hilang ya 40 menit ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi prinsip pengembangan sistem. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Memanage. Manajemen itu kan ada istilah PUAC, planning, organization, actuating, dan controlling. Itulah untuk manajemen. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Ini ya pengembangannya, prinsipnya. Baru semua alternatif yang harus diinvestigasi. Investigasi maksudnya dicek kebenarannya, betulkah ini lebih bagus, betulkah ini lebih bermanfaat. Baru investasi yang terbaik harus bernilai. Investasi maksudnya jangan kita keluarkan modal tapi hasilnya nggak ada nilainya. Misalnya kita mau buka usaha, udah investasinya besar tapi hasilnya atau keuntungan yang kita dapat sedikit. Itu maksudnya. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Inilah misalnya alumni-alumni universitas. Itu yang direkrutnya untuk mengembangkan sistem. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Harus lengkap dia, harus lengkap job desk-nya, job description-nya untuk mengembangkan. Proses pengembangan sistem tidak harus berurut. Tahu maksudnya ini tidak, proses pengembangan sistem tidak harus berurut. Jadi pengembangan sistem itu tidak harus berurut, maksudnya contoh kecil itu di perusahaan. Kalau misalnya kita mau melaporkan sesuatu ke atasan itu tidak harus melalui supervisor misalnya, bisa langsung ke atasan, kenapa harus berurut? Kenapa harus melapor dulu ke sana, melapor dulu kemari? Kalau bisa langsung ke atasan, kan lebih bagus. Itu maksudnya. Jadi sistem itu tidak harus berurut, bisa dilangkahi. Bisa kalian langkahi misalnya supervisor, bisa langsung ke manajer, bisa langsung ke apa. Tidak perlu berurut, tidak perlu mengikuti sistem. Jangan takut membatalkan proyek. Jadi kalau misalnya kurang bagus sistem tadi,
kurang cocok, kurang mendukung ke perusahaan ke depan, nggak usah takut membatalkan proyek. Itu prinsip pengembangan sistem. Dokumentasi harus ada untuk pedoman pengembangan. Jadi setiap yang dari awal sampai ini harus ada dokumentasinya, harus ada bukti. Ini yang saya kerjakan, ini yang saya akan buat, ini foto-fotonya, ini datanya, ini hasilnya nanti. Jadi tidak mengarang dia, tidak mengambang. Ada bukti nyata untuk ditampilkan di publik ataupun di perusahaan. Itu dia untuk pengembangan. Baru ada alat-alat pengembangan sistem. Kalau di komputer ini ada nanti istilah hipodiagram, DFD, struktur chat, struktur analis dan desain teknik. Bisa kalian baca ini nanti. Tapi yang sering dipakai di tugas akhir ada istilah DFD atau data flow diagram, itu hampir sama itu dengan flowchart. Flowchart ada input, ada output, ada proses. Itu dia untuk data flow diagram. Fungsi analis. Jadi inilah mata kuliah kita ini, analisa sistem. Bagaimana kita menganalisa sistem. Jadi gaji programmer sama analis sistem ini jauh lebih besar analis. Kesalahan seorang programmer itu bisa diketahui oleh siapa? Oleh ini, analis sistem. Kalau misalnya Google kena hack ataupun sering down, yang bekerja ini, analis sistem dulu. Setelah dianalisis, baru yang mengerjakan disampaikannya siapa? Ke programmer. Jadi yang sangat-sangat penting dalam satu program ini termasuk analisis sistem, baru development program. Itu dia tentang analisis sistem. Oke, sampai di sini penjelasan singkatnya ya. Nanti kalian bacalah dari sumber-sumber lain. Karena ini terakhir, ini 1 menit lagi ya. Kalian bacalah pengembangannya dari bahan-bahan lain. Pengembangan tentang sistem untuk komputer, sistem untuk perusahaan bisa kalian kembangkan. Jangan hanya di apa ini ya, di bahan kita ini ya, hanya apanya ini, hanya 10%. Nanti yang kalian yang mengembangkan sendiri, kemana yang diterapkan, bagaimana menganalisa sistem, bagaimana itu sistem berjalan dengan baik, bagaimana sistem itu tidak membosankan, baru up to date. Up to date maksudnya sesuai zaman, jangan ketinggalan.